Sports fans, selamat datang di ballpark.id. Di video ini saya mau bahas soal bedanya konsep trade pemain di NBA dan transfer pemain di olahraga sepak bola. Saya bikin timestamp buat beberapa bagian penting di video ini, jadi kalian bisa langsung akses ke bagian yang menurut kalian menarik. Tapi kalau kalian suka topik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian bisa dukung saya dan ballpark.id. Sebelum saya bahas apa aja bedanya trade dan transfer, saya jelasin dulu kesamaannya. Kesamaan yang pertama, kedua istilah ini, trade dan transfer, sama-sama menggambarkan mekanisme perpindahan pemain dari satu tim ke tim lainnya. Di olahraga profesional, seorang pemain nggak bisa pindah-pindah tim semaunya, karena ada ikatan kontrak kerja yang mengikat pemain tersebut eksklusif di tim atau klub tertentu. Artinya, kalau kontrak bermain ini habis jangka waktunya, ikatan antara tim dan pemain juga habis. Dan ini terkait ke poin saya yang kedua soal kesamaan dari dua konsep ini, yaitu prinsip free agency. Dalam trade di NBA dan transfer di sepak bola, konsep free agency sama-sama berlaku. Free agency adalah prinsip yang sesuai dengan asas dasar dalam hukum privat, yaitu asas kebebasan berkontrak. Pemain berhak untuk mengikatkan diri dalam kontrak bermain dengan tim. Dan konsep ini diakui di NBA dan juga di sepak bola. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan yang mendasar juga dalam konsep free agency di dua olahraga berbeda ini. Dan saya akan jelasin lengkapnya di perbedaan kedua dalam video ini. Untuk memahami perbedaan pertama ini, kita mesti kenali dulu masing-masing definisi trade di NBA dan definisi transfer di sepak bola. Berdasarkan Collective Bargaining Agreement NBA, trade adalah pemindahan kontrak pemain dari satu tim ke tim lainnya. Sementara itu, sebagaimana saya sempat bahas di video saya sebelumnya soal transfer window sepak bola, transfer adalah perpindahan status registrasi pemain dari satu klub ke klub lainnya. Dalam trade di NBA, kontrak seorang pemain tetap berlaku dan hak-hak pemain dalam kontrak tersebut nggak berubah meskipun pemain itu pindah tim. Mulai dari nilai gajinya sampai jangka waktu kontraknya. Kita ambil contoh Russell Westbrook yang baru aja di-trade dari Washington Wizards ke LA Lakers. Kontraknya Westbrook sekarang adalah kontrak senilai $205 juta untuk 5 tahun yang dia tanda tangani dengan OKC Thunder di tahun 2019. Setelah tanda tangan kontrak ini, kemudian dia di-trade ke Houston Rockets, lalu ke Wizards, dan sekarang ke LA Lakers. Gajinya di tiap musim langsung ditanggung oleh masing-masing tim tadi. Jadi, sekarang Lakers punya kewajiban buat bayar gajinya Westbrook sampai tahun kelima dari kontrak tadi, sampai musim 2022-2023, kalau Westbrook memilih buat opt-in di player option pada tahun terakhir. Sistem ini beda banget dengan sistem yang berlaku di transfer pemain di sepak bola. Ketika seorang pemain sepak bola ditransfer secara permanen dari satu klub ke klub lainnya, nilai gaji dan isi kontraknya kemungkinan besar akan berbeda. Klub barunya akan menandatangani kontrak baru dengan pemain. Kontrak dengan klub yang baru ini berisi hak dan kewajiban yang beda dari isi kontrak pemain tersebut dengan klub lamanya. Contohnya, kita ambil skenario transfer Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Man United kemarin. Buat merealisasikan transfer ini, dilaporkan di berita kalau Ronaldo harus menerima penurunan gaji yang sebelumnya dia terima di Juventus. Ketika transfer permanen dilakukan terhadap seorang pemain sepak bola, klub barunya nggak punya kewajiban buat menanggung bayar gaji yang setara dengan yang diatur di kontrak pemain tersebut dengan klub sebelumnya. Singkatnya, inti dari perbedaan pertama ini adalah dalam trade di NBA, kontrak seorang pemain tetap dilanjutkan, tapi cuma kewajiban timnya yang beralih dari tim sebelumnya ke tim yang baru. Dalam transfer pemain sepak bola, kontrak nggak pernah beralih dari tim lama ke tim baru, bahkan dalam konteks transfer berbasis pinjaman atau loan sekalipun. Tadi saya udah bahas sedikit kalau peraturan di NBA dan sepak bola sama-sama mengenal konsep free agency. Tapi ada perbedaan mendasar dalam konsep free agency di peraturan olahraga sepak bola dan di bola basket NBA. Di sepak bola, pemain yang berstatus free agent statusnya sama sekali nggak terikat kontrak dengan klub manapun. Sebagai konsekuensi, seorang pemain free agent bebas memilih mau menandatangani kontrak baru dengan klub manapun.
Perpindahan free agent inilah yang dikenal dengan free transfer di sepak bola. Ada contoh yang keren banget, yaitu transfer pemain-pemain barunya PSG di bursa transfer kemarin. Nama-nama sekelas Lionel Messi, Sergio Ramos, dan Donnarumma diambil oleh PSG dalam skema free transfer. Di NBA, prinsipnya sebenarnya masih serupa, tapi sedikit lebih rumit daripada di sepak bola. Kalau seorang pemain berlabel free agent di NBA, belum tentu pemain tersebut bebas kontrak dan bebas pindah ke tim manapun. NBA mengenal beberapa status pemain dalam free agency. Yang paling basic adalah unrestricted free agent dan restricted free agent. Unrestricted free agent, atau yang biasa disingkat UFA, bisa dibilang adalah konsep yang sama persis dengan konsep free agent di sepak bola. Pemain berstatus UFA bebas pilih mau main di tim mana setelah masa kontraknya habis dengan tim sebelumnya. Sementara itu, seorang pemain NBA yang berstatus Restricted Free Agent atau RFA nggak sebebas itu buat pindah ke tim lain. Seorang pemain berstatus RFA bisa cari tawaran atau offer sheet dari tim lain, tapi nggak bisa secara langsung pindah ke tim itu. Ini karena tim lamanya punya hak yang dikenal dengan right of first refusal. Artinya, tim sebelumnya bisa memberikan offer sheet yang setara dengan tim yang akan meminang pemain tersebut. Kalau tim lamanya gagal atau memutuskan untuk nggak memberikan offer sheet yang setara, baru pemain RFA tersebut bisa pindah ke tim lainnya. Contoh bagus yang baru terjadi di free agency kemarin adalah John Collins dari Atlanta Hawks. Collins berstatus RFA di periode free agency kali ini. Dan Collins sempat diminati oleh beberapa tim lain seperti Dallas Mavericks dan San Antonio Spurs. Hawks akhirnya bikin penawaran kontrak baru senilai $125 juta buat 5 tahun yang akhirnya diambil oleh John Collins. Oke, sports fans, itu tadi beberapa perbedaan besar dalam konsep trade di NBA dan transfer pemain di sepak bola. Gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan lain yang menurut kalian belum saya bahas di video ini? Kalau iya, sampaikan feedback kalian dalam comment section di bawah ini. Kalau kalian suka video ini dan belajar sesuatu yang baru, please like video ini untuk mendukung channel ballpark.id. Subscribe juga ke ballpark.id untuk terus mengikuti ulasan saya soal berbagai topik serupa di industri olahraga. Because there's always a game outside the game.